Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas tentang dinosaurus. Apakah tercatat dalam Alkitab atau tidak? Kemudian apakah itu memang benar-benar ada dan dibuktikan oleh Alkitab atau itu hanya mitos belaka? Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa istilah atau kata dinosaurus itu pertama kali dimunculkan oleh seorang ilmuwan ya pada tahun 1842 untuk menggambarkan tentang dinosaurus ini, dan dinosaurus itu artinya kadal besar yang menakutkan. Nah, sebelum istilah ini muncul, istilah dinosaurus ini muncul, maka orang lebih sering menyebut binatang ini dengan naga atau dragon. Seperti itu sampai akhirnya dicetuskan oleh ilmuwan ini, akhirnya lebih populerlah disebut dinosaurus. Nah, apakah ada di dalam Alkitab? Ternyata ada guys, ada di dalam khususnya kitab Ayub. Kitab Ayub ini ternyata adalah kitab yang paling tua dan diyakini ditulis sebelum kitab-kitab Musa. Nah, di dalam kitab Ayub ini di situ sudah ada percakapan antara Tuhan dengan Ayub dan menyinggung atau menyebut binatang ini, dinosaurus ini. Nah, buktinya itu yang pertama ada di dalam Ayub pasal 40 ayat 15 sampai 20. Di sini terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia menyebut ada seekor binatang di situ. Tetapi disebut dengan istilah kuda Nil. Tetapi kalau kita ikutin deskripsinya itu nggak cocok dengan kuda Nil, karena dikatakan bahwa binatang ini ekornya itu seperti pohon aras. Padahal ekor kuda Nil kan sangat kecil, jadi nggak cocok sebenarnya Nah, sebenarnya bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu lebih memakai istilah behemoth, sehingga dalam Alkitab versi bahasa sehari-hari tidak memakai istilah kuda Nil, tetapi memakai istilah behemoth. Karena itu saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih jelas Ayub pasal 40 ayat 15 sampai 20 versi bahasa Indonesia sehari-hari yang memakai istilah behemoth dan bukan lagi kuda Nil karena kuda Nil tidak mewakili binatang yang dimaksud Oke, ayat 15 dikatakan begini, perhatikanlah behemoth si binatang raksasa seperti engkau, dia pun ciptaanku juga. Rumput-rumput menjadi makanannya seperti sapi dan lembu biasa. Tetapi amatilah tenaga dalam badannya dan kekuatan pada otot-ototnya. Ia menegakkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya kokoh dan keras. Tulang-tulangnya kuat seperti tembaga. Kakinya teguh bagaikan batang-batang baja. Di antara segala makhlukku, dialah yang paling menakjubkan. Itu 19. Kemudian 20, di bukit-bukit tempat binatang liar bermain-main gembira. Tumbuhlah rumput yang menjadi makanannya. Ia berbaring di bawah belukar, berduri di antara gelaga, di rawa-rawa ia bersembunyi, dan seterusnya. Jadi behemoth ini dideskripsikan memiliki ekor besar seperti pohon aras, kemudian tulang-tulangnya kuat seperti tembaga, kakinya seperti batang-batang baja, kemudian tenaga dalam badannya kuat, otot-ototnya sehingga lebih cocok ini adalah dinosaurus. Behemoth itu dinosaurus Oke. Kemudian masih dalam kitab Ayub juga, dalam pasal yang berbeda juga mendeskripsikan si dinosaurus ini yaitu tepatnya di dalam Ayub pasalnya yang ke-41 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Cukup panjang saudara perhatikan. Saya bacakan dengan cepat atau beberapa ayatnya dalam versi bahasa sehari-hari. Jadi selain behemoth, istilah yang lain yang merujuk pada dinosaurus ini adalah lewiatan. Lewiatan, jenis ular yang besar, lewiatan. Begini bunyinya di sini dikatakan bahwa setiap orang yang melihat lewiatan akan menjadi lemah lalu jatuh pingsan. Ia ganas bila dibangunkan dari tidurnya, tak seorang pun berani berdiri di hadapannya. Siapa yang dapat menyerangnya tanpa kena cedera?
di dunia ini tak ada yang sanggup melakukannya, dan seterusnya. Jadi Behemoth di dalam Ayub tadi ya, dan juga Lewiatan itu menunjuk kepada dinosaurus. Ayub 40 dan 41 ini berbicara tentang dinosaurus. Jadi dinosaurus itu sudah ada pada zaman Ayub. Jadi dia tidak ada teori mengatakan bahwa dinosaurus itu hidup di bumi yang purba yang sudah punah sebelum Adam dan Hawa. Itu juga mitos karena sudah dibuktikan oleh penemuan-penemuan ilmiah bahwa di mana fosil dinosaurus ditemukan, di situ juga ada jejak manusia. Ketika ditemukan tulang atau tengkorak daripada dinosaurus, di situ juga ada tulang jari daripada manusia. Kemudian ada banyak ukiran-ukiran di Thailand bahkan, atau di Amerika Utara atau Selatan, juga ditemukan ukiran-ukiran binatang yang mendeskripsikan dinosaurus. Ya, jadi artinya dinosaurus itu hidup pada masa manusia seperti yang dicatat dalam Alkitab. Bukan versi ilmuwan yang mengatakan bahwa ada bumi purba yang sudah punah sebelum Adam dan Hawa ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian jadi kita harus lebih percaya kepada Alkitab. Ya, lagi pula Alkitab mengatakan dalam Kejadian 1:8 bahwa Tuhan memberi kuasa kepada manusia Adam dan Hawa untuk berkuasa menaklukkan semua binatang di udara, laut, darat tanpa terkecuali, termasuk berarti dinosaurus. Kemudian bahkan Adam dikasih kepercayaan untuk memberi nama kepada semua binatang itu, dan demikianlah nama mereka sampai sekarang. Maka termasuklah dinosaurus. Ya, maka gugurlah teori yang mengatakan bahwa dinosaurus itu ada di bumi purba yang sudah punah. Kemudian pada zaman Nuh, ya, Nuh itu mau dikatakan membawa masing-masing sepasang daripada binatang itu. Bagaimana dengan dinosaurus ya? Nah, dinosaurus itu kan kadal besar, maka yang dibawa pastinya yang masih kecil, ya ini menurut penafsiran para ahli, yang masih kecil yang tidak berbahaya, karena kalau dibawa yang besarnya bisa langsung tenggelam kapal itu ya. Jadi dibawa yang anakannya begitu ya, anakannya, sehingga setelah air bah masih ada. Dan peninggalan yang masih ada sekarang itu seperti komodo. Komodo itu adalah salah satu spesies ya purba, spesies daripada dinosaurus yang masih eksis sampai hari ini ya, karena dinosaurus adalah kadal raksasa. Komodo juga itu adalah jenis kadal ya yang masih eksis sampai hari ini. Ya, begitu kira-kira penjelasan secara alkitabiah dan juga secara ilmiahnya ya. Jadi pada zaman Nuh yang diselamatkan adalah spesiesnya yang masih anakannya ya, sehingga masih ada setelah air bah ya. Dan yang tertinggal sekarang adalah misalnya komodo di NTT, itu adalah salah satu spesies daripada dinosaurus ya. Semoga bermanfaat. Jadi Alkitab kita ini dahsyat, luar biasa, lengkap, komplit ya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya, bahwa si naga atau Lewiatan ini sering dipersonifikasikan dengan iblis. Ya, sama seperti waktu di Taman Eden, ular juga dipersonifikasikan sebagai iblis karena mungkin keganasannya dan lain sebagainya ya. Ya, kemudian naga itu dikatakan bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Kalau saudara baca tadi pasal 41. Ya, memang ada jenis-jenis binatang yang bisa seperti itu ya. Jadi itu bukan tahayul mitos. Ya, sekarang aja ada belut yang mengeluarkan listrik. Ya, jadi kalau Alkitab katakan bahwa ada Lewiatan yang dari mulutnya keluar api, memang itu ada, tapi sudah punah. Ya. Nah, punahnya itu banyak faktor, salah satunya juga karena diburu. Ya, banyak catatan sejarah mengatakan bahwa dinosaurus itu diburu oleh manusia dan dimusnahkan. Mungkin karena ganas membahayakan manusia, akhirnya diburu dan dimusnahkan. Akhirnya punah. Ya, semoga bermanfaat. God bless you.